Proses nanti pemerintah dan DPR, saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Yang minggu depan saya laporkan alternatif namanya, ya. Karena memang kan harus didukung oleh pemerintah dan DPR. Pak Oleh cedera, apakah Coach Patrick di sini juga melihat kemungkinan ada pemain ini untuk bisa datang karena harus punya niat yang baik, kesungguhan dari seorang pemain yang ingin membela tim Merah Putih, tim Garuda. Ya, dia harus bisa datang sehingga ada percakapan dengan ketua umum, keseriusan dari seorang pemain sebelum dia diproses. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita and opportunity juga. Tadi disebutkan oleh Sean ada sedikit yang ketika itu datang level of play-nya yang lebih tinggi, otomatis compete-nya kita juga harus ada di area yang lebih tinggi. Itu pun menjadikan iklim dan suasana yang baik untuk atlet-atlet kita pun. Nah, kebetulan FIFA itu memperbolehkan untuk mengambil orang yang punya keturunan 2, kakek neneknya. Oh, dari kakek nenek ya? Maksimalnya? Iya. Kalau di atasnya lagi nggak bisa. Oh, buyut tuh nggak bisa? Nggak bisa. Harus kakek nenek? Kakek nenek. Dan itu termasuk Martin Paes? PSSI berhasil bawa 2 pemain keturunan berlabel Grade A, Ian Madsen dan Tis Dalinga gabung timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk seluruh pencinta sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Kali ini, senyum lebar menghiasi wajah sang ketua umum setelah berhasil membawa 2 pemain keturunan Belanda berlabel Grade A, Ian Madsen dan Tis Dalinga, untuk bergabung bersama timnas Garuda. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar sedang terjadi. Tidak hanya sekadar wacana, tetapi dibuktikan langsung dengan gebrakan konkret yang luar biasa. Ian Ethan Madsen adalah nama yang tidak asing di kancah sepak bola Eropa. Pemain kelahiran tanggal 10 Maret tahun 2002 ini merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan PSV Eindhoven, sebelum akhirnya direkrut oleh Chelsea FC. Madsen dikenal sebagai bek kiri modern dengan kecepatan, ketangguhan bertahan, dan kemampuan ofensif yang luar biasa. Musim 2023-2024 menjadi titik balik kariernya saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan tampil di level tertinggi Bundesliga serta Liga Champions. Bukan hanya tampil, ia menjadi andalan dalam skema menyerang dan bertahan klub Jerman tersebut. Banyak pihak memuji gaya mainnya yang dinamis, tak kenal lelah, serta kematangan dalam membaca permainan di usia muda. Dengan statusnya sebagai pemain tim utama Chelsea dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kehadiran Madsen di timnas Indonesia jelas merupakan sebuah upgrade besar. Di usianya yang masih muda, ia bisa menjadi tulang punggung skuad Garuda untuk jangka panjang. Yang membuat masyarakat Indonesia semakin antusias, Madsen ternyata memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Maluku. Setelah melalui proses komunikasi intensif yang panjang dan pendekatan personal dari pihak PSSI, akhirnya Madsen menyatakan kesediaannya untuk membela Merah Putih. Sementara itu, nama Tis Dalinga juga bukan kaleng-kaleng. Penyerang kelahiran tanggal 3 Agustus tahun 2000 ini tampil gemilang bersama Toulouse FC di Ligue 1 Prancis. Di musim 2023-2024, ia menjadi top skor klub dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan dengan kemampuan positioning, penyelesaian akhir, serta ketenangan luar biasa di depan gawang. Dalinga juga menjadi salah satu penyerang muda terbaik yang dipantau oleh berbagai klub papan atas Eropa. Namun di tengah segala peluang karir tersebut, ia menunjukkan ketertarikan membela timnas Indonesia setelah mengetahui bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Proses naturalisasi Dalinga pun berjalan cepat, berkat kerja keras tim PSSI dan dukungan penuh dari Kemenpora, Kemenkumham, hingga Presiden Jokowi sendiri yang ingin melihat timnas Indonesia naik kelas di kancah internasional. Dengan bergabungnya Dalinga, timnas Indonesia akan memiliki seorang striker bertipe complete forward, langka dan sangat dibutuhkan oleh tim nasional selama ini. Bayangkan kombinasi serangan antara Dalinga, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Garuda benar-benar akan menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam konferensi pers khusus yang digelar di Jakarta, ia menyatakan, "Saya full senyum hari ini. Ini bukan sekadar membawa dua pemain, ini adalah bagian dari visi besar membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan disegani." Ian Madsen dan Tis Dalinga adalah pemain-pemain top. Erick juga menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan hati-hati dan terukur. PSSI tidak akan asal mengambil pemain keturunan, tetapi benar-benar memastikan bahwa mereka punya kualitas, semangat nasionalisme, dan